semua, perkenalkan nama saya Cynthia Liswin Noluan. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan kelas A3 semester 5. Di saat ini saya akan membuat video mengenai perilaku kekerasan seksual pada anak dan cara pencegahannya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Nurse Vera Karame Escape MKAS, yaitu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa 2. Selamat menyaksikan. Pengertian kekerasan seksual pada anak adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lain. Penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak dalam menonton TV, bermain, dan lain-lain. Yang kedua, anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu. Yang ketiga, kemiskinan keluarga, yaitu banyaknya anak. Yang keempat, keluarga pecah atau broken home akibat perceraian, ketidakadaan ibu dalam jangka panjang. Yang kelima, keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, anak yang tidak diinginkan atau anak lahir di luar nikah. Yang berikut, pengulangan sejarah kekerasan orang tua yang dulu sering memperlakukan anak-anaknya dalam pola yang sama. Yang berikut, kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan. Yang berikut, kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Yang berikut, kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Tanda dan gejala kekerasan seksual pada anak yang terdiri dari beberapa dampak, yaitu yang pertama, dampak fisik adalah kecacatan yang dapat mengganggu fungsi tubuh anggota tubuh. Masalah fisik yang ditimbulkan antara lain lebam, lecet, luka bakar, patah tulang, kerusakan organ, robekan selaput darah, keracunan, gangguan susunan saraf pusat. Yang kedua, dampak psikologis adalah gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah atau belajar, dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas saat dewasa, dan bunuh diri. Yang ketiga, dampak seksual adalah kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seperti termasuk HIV/AIDS, gangguan atau kerusakan organ reproduksi. Tips mencegah kekerasan seksual pada anak, yaitu pakaikan anak baju yang sopan, jauhkan tayangan pornografi dari anak baik yang berasal dari film, TV, dan media sosial. Dukung anak ketika ia menolak untuk dipeluk atau dicium oleh seseorang walaupun masih keluarga. Yang berikut, ajarkan anak untuk berkata tidak pada setiap ajakan yang mengarah kepada kekerasan seksual. Yang berikut, ketahui dengan siapa anak menghabiskan waktu dan ditemani ia saat bermain bersama teman-temannya. Yang berikut, beritahu anak agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang yang tidak dikenal. Yang berikut, berikan anak jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang dianjurkan anak terkait dengan kesehatan reproduksinya. Pendidikan seks dapat diberikan pada anak mulai dari usia 2-5 tahun dan diinformasinya disesuai dengan perkembangan usia anak. Komunikasi yang dilakukan sejak dini akan membuat pendidikan seks pada tahap berikutnya akan lebih mudah. Halo guys, di dalam Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Pertanian, yang kedua, Fakultas Hukum, yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang keempat, Fakultas Teknik, yang kelima, Fakultas Sastra, yang keenam, Fakultas Keperawatan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki visi di tahun 2022, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta berdaya saing global pada tahun 2022. Mari yuk bergabung bersama Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI tetap jaya.